Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Dias Putra Lajuna, dan Anas Utama Aji. Kami akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Agama dan Perkembangan Iptek. Pengertian agama dan iptek. Agama merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat dari agama terbilang tidak sedikit. Di antaranya adalah agama dapat memberi kita tujuan atau tuntunan hidup. Dikarenakan agama menuntut kita untuk beribadah, berbuat baik, dan mematuhi setiap hukum atau peraturan dalam agama yang dianut. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari atau mendalami tentang teknologi. Iptek merupakan hal yang sedang berkembang, terutama dalam era revolusi industri 4.0 ini, yang dimana masyarakat dunia maupun Indonesia sudah banyak yang memakai teknologi untuk kegiatan sehari-hari. Agama dan iptek pada saat ini memiliki beberapa kemungkinan hubungan yang akan terjadi. Pertama, agama dan iptek bisa hidup berseberangan atau bertentangan. Yang kedua, agama dan iptek dapat hidup bertentangan tetapi masih bisa hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya, agama dan iptek dapat hidup tanpa ada pertentangan. Yang terakhir, agama dan iptek dapat hidup dengan saling mendukung satu sama lain, yang dimana agama mendasari pengembangan iptek dan iptek mendasari penghayatan agama. Pola hubungan yang pertama itu adalah berseberangan atau bertentangan, yang maksudnya adalah iptek dan agama saling tolak-menolak, karena apa yang dianggap benar oleh agama tidak dianggap benar oleh iptek. Demikian juga sebaliknya, pengembangan iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agamanya, dan pendalaman agama akan menjauhkan orang dari keyakinan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Pola hubungan yang kedua merupakan pengembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran akan iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama tidak dapat disangkal, sementara keyakinan akan agama masih kuat di hati. Satu-satunya jalannya adalah menerima keduanya dengan anggapan bahwa keduanya mempunyai lingkup kebenaran masing-masing. Pola yang ketiga merupakan pola yang netral. Di dalam hubungan ini, kebenaran agama dan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dan juga tidak mempengaruhi satu sama lain. Ajaran agama tidak bertentangan dengan iptek, dan juga ajaran agama tidak dikaitkan dengan iptek sama sekali. Kelebihan dan kekurangan iptek. Adapun kelebihan yang dapat kita dapatkan dari iptek yaitu iptek dapat menyelesaikan pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Dengan adanya iptek, kita dapat mencari informasi di dunia dengan cepat. Dan dengan adanya iptek, manusia dapat membawa dirinya menuju zaman yang lebih modern. Sedangkan kekurangan dari iptek dapat merusak seseorang, yang dimana konten-konten yang berada di dalam internet dapat merusak moral seseorang, contohnya seperti pornografi dan cybercrime. Selanjutnya, iptek dapat membuat orang menjadi malas. Hal tersebut dikarenakan dengan iptek. Manusia modern di zaman iptek yang cenderung mengabaikan campur tangan Allah harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perkembangan atau teknologi sendiri menghadirkan banyak keterbatasan. Ilmu menawarkan optimis terhadap kemajuan, namun ada banyak keyakinan pahit yang mengungkapkan penderitaan manusia. Bukankah orang miskin tetap merupakan penghuni terbanyak di planet bumi ini? Bukankah perang di berbagai belahan dunia tidak kunjung berhenti? Kekejaman para teroris dan sepak terjang para koruptor masih merajalela. Iptek yang mengisolasi diri dari refleksi iman hanya akan membimbing manusia pada orientasi
hidup yang sifatnya sementara dan saat belaka. Sebagai konsekuensinya, dinamika hidup manusia akan memproduksi peradaban dan mentalitas yang cenderung konsumtif, materialistis, dan hedonis. Maka, iptek yang menolak refleksi iman akan memproduksi kultur kehidupan yang dangkal dan berpotensi menumbuhkan degradasi moral serta nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, agama dan iman yang mengisolasi diri dari perkembangan iptek akan berhenti pada perumusan norma-norma yang keras dan praktik kultis yang membebani serta tidak memberikan pencerahan terhadap hidup nyata. Kesimpulannya, sesudah membahas tentang agama dan perkembangan iptek, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita harus pandai dan bijaksana dalam membuat jalan keluar terhadap masalah-masalah yang datang dengan cara mempelajari tentang agama dan perkembangan iptek dengan seimbang agar keduanya tidak saling bertabrakan di dalam hidup kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.